Halo semuanya. Terus gue lupa mau ngomong apa. Poin kedua, health is a really Ku menangis. Tag 8 kali cuma untuk poin kedua. Halo semuanya. Hari ini aku pengen ngobrol-ngobrol aja tentang what I learned in 2020 and how I'm facing this year. So actually kayaknya video ini bakalan keluarnya sekitar pertengahan bulan Januari, tapi aku recordingnya awal Januari banget. Jadi ya, this is how I'm gonna face this year. Okay, I think yeah. Ya, jadi seperti yang kalian ya rasakan sendirilah, tahun 2020 itu bukanlah tahun yang kita bisa jadi diri kita yang seperti biasanya sebelum-sebelumnya. Bahkan aktivitas yang wajib kita hadirin sebelum-sebelumnya pun jadi nggak bisa kita hadirin. Jadi sekarang bener-bener kita tuh tahun 2020 tuh transisi banget, dan semuanya bahkan harus jadi online. Dari sekolah online, les online, meeting online, kerja online, semuanya online. Ya untungnya sih kayak teknologi udah canggih banget, jadi semua itu nggak ada masalah. Cuma apa ya, aku ngerasa namanya manusia itu kan butuh sosialisasi, ya nggak sih? Jadi it was hard and it's gonna be hard to this year, I think. Oke, jadi pertama-tama aku bakalan ngebahas tentang what I learned this year. Oh, not this year, last year. Oke, pergantian tahun ya. Kalau nulis tanggal pasti masih 2020. Kalau udah 2021 berarti kamu kepinteran. Oke, jadi poin pertama itu kayak we never know what's in the future. Kayak bener-bener sekarang tuh kita bener-bener gak tahu sama sekali apa yang bakalan terjadi ke depannya, karena perubahan yang terjadi ini benar-benar terjadi di seluruh dunia, ya kan? Kayak satu hal yang aku pelajarin dan jelas banget aku pelajarin secara apa ya, terpaksa mungkin ya, gimana aku tuh nggak boleh nunda-nunda apa-apa lagi. Kayak if you wanna do something then just do it gitu. Kayak dulu tuh aku suka ngerasa ya bisa nanti aja, bisa tahun depan aja, ya udah yang ini buat ini dulu aja, yang itu sekarang kita gini aja dulu. Tapi ternyata kita nggak bisa ngelakuin itu lagi gitu loh. Bahkan yang berubah itu bukan cuma kayak rencana liburan, rencana apalagi ya, kayak rencana kerja. Oh nanti aku mau bangun pekerjaan aku kayak gini, aku mau kerja kayak gini dengan tema yang kayak gini. Bukan gitu doang, tapi bahkan orang yang punya pekerjaan tetap aja tiba-tiba bisa jadi pengangguran. Jadi intinya, kalau misalnya kalian ada yang harus dilakukan dan pengen dilakukan dalam waktu dekat ini, mendingan dilakukan secepatnya dan dimulai secepatnya. Karena kalau enggak, kayaknya kita nggak tahu ke depannya bakalan kayak gimana. Itu secara nyata banget. Jadi let's stop that. Poin kedua, health is a really important thing. Bukan cuma buat kesehatan kita juga, maksudnya kesehatan kita doang, tapi kesehatan orang-orang di sekitar kita juga. Aku juga ngerasa banget aku nggak bisa apa ya, kayak diet, nggak bisa ngasal sama sekali, nggak mau forsir olahraga lagi, karena aku sekalinya ngerasa kayak gue nggak enak badan, itu aku langsung panik banget, karena aku tahu imun aku turun dan aku bakalan gampang banget kena virus yang ada di luar. Udah gitu sekarang juga aku ngerasa gampang banget rada panik kalau misalnya ada orang di sekitar aku yang sakit. Kayak bener-bener jadi kerasa sehat itu tuh penting banget gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya ada mama aku sakit, terasa nggak enak badan aja, aku langsung kayak mau minum, aku langsung kayak udah langsung kayak aku keluarin vitamin. Terus kayak apa ya, aku kalau lagi minum vitamin aku juga bilang mama minum vitamin juga. Terus habis itu kayak orang-orang di sekitar aku juga kayak jangan lupa minum vitamin. Aku bener-bener nggak berhenti ngomong jangan lupa minum vitamin. Kayak dulu aku nggak segitunya gitu loh, tapi sekarang kayak aku ngerasa sehat itu tuh penting banget, karena hidup kita bener-bener bisa berubah secara besar-besaran banget karena kesehatan kita yang nggak baik misalnya.
dan bukan kehidupan kita doang tapi kehidupan orang-orang di sekitar kita juga. Kayak kalau misalnya aku sakit, bisa aja kerjaan aku ngaruh ke kerjaan orang-orang di sekitar aku, yang sampai akhirnya jadinya kayak apa ya, butterfly effect gitu, kayak cuma aku yang sakit sebenarnya tapi jadinya semuanya terkena efeknya. Dan itu juga kayak berlaku juga buat orang-orang di sekitar aku. Kalau misalnya mereka sakit, aku yang panik, orang-orang di sekitar aku juga kayak yang aduh gimana nih gitu. Kayak udah deh, let's just try to not be sick, okay? Susah banget sih kayak ngejaga kesehatan tuh. Aku juga kayak gara-gara sadar kesehatan itu penting banget, juga jadi kayak sadar banget kalau ngejaga kesehatan itu tuh susah banget. Poin ketiga, spend more time with your loved ones. We just never know when will our conversation with that person will be. Kayak apa ya, last year there are 3 people that passed away, people that I know that passed away, and one of them is my dad. Sampai tadi malam pun aku masih mimpiin papaku, dan kayak it was really really hard to accept the fact that he is not here anymore. Makanya kayak mungkin itu juga sih yang bikin aku stres banget beberapa bulan terakhir, karena kayak lagi banyak virus kayak gini, terus aku lagi takut-takutnya kehilangan orang-orang di sekitar aku. Jadi apa ya, it was really hard, it's still really hard. Papaku itu sakit cuma kayak seminggu doang, kayak kena serangan jantung, tapi kita nggak tahu itu apa, karena kayak simptomnya itu cuma kayak batuk-batuk, terus habis itu keringetan banget gitu. Terus kita bahkan sampai mikir aduh jangan-jangan covid gitu kan, karena sampai sesak nafas juga. Tapi ternyata pas dites ya emang serangan jantung aja, dan karena jantungnya mompanya nggak bener sampai akhirnya ada air di paru-paru papaku gitu. Nah pada saat itu tuh kita tuh apa ya, takut banget karena ada corona ini di luar, takut banget ngebawa papa kita ke rumah sakit, karena ada orang di sekitar kita yang oke, kita tahu rumah sakit lagi nggak memadai banget buat orang-orang yang sakit, tapi ada orang yang orang tua aku tahu dimana dia baru nyampe rumah sakit, nggak diurusin sama dokternya berjam-jam, karena dokternya juga sibuk banget sih pastinya. Cuma tiba-tiba pas dokternya datang kayak orang tersebut udah meninggal, dan akhirnya dinyatakan covid dan nggak bisa dibawa pulang kayak gitu. Pokoknya orang tua aku tuh takut banget, kayak mamaku tuh takut banget papaku di perlakuan seperti itu. Jadi kita tuh nahan-nahan banget untuk nggak ke rumah sakit, dan usaha sebisa mungkin untuk konsultasi online kayak gitu. Tapi akhirnya kita kayak ngelihat ini kayak bukan covid, dan kalaupun covid ya udah mendingan dibawa aja gitu, karena semakin parah gitu loh, baru beberapa hari aja semakin parah. Dibawa ke rumah sakit ternyata ya udah serangan jantung. Tapi apa ya, yang paling berat banget tuh adalah pas papaku nyampe udah di kursi roda. Papaku udah tua banget, emang udah umur 80 pada saat itu. Udah di kursi roda, nafas udah susah, terus kayak lemes gitu kan. Itu tuh sama rumah sakit ditolak karena rumah sakit tuh penuh. Jadi kayak emang kondisinya sekarang yang sakit tuh banyak banget, sampai orang yang sakit bukan karena covid pun jadi kesusahan. Dan itu yang bikin aku bener-bener kayak rasa gila sih, berat banget hidup sekarang kalau misalnya nggak kitanya sendiri yang berusaha sebagaimana mungkin supaya kita tuh sehat gitu loh. Pada saat itu untungnya papaku emang ada jaminan dari rumah sakit itu, jadi akhirnya dikasih ruangan untuk diperiksa dan lain-lain, semuanya diperiksa, semuanya bener-bener total. Dan ternyata emang serangan jantung, ketahuan kenapa masalahnya, tapi akhirnya jadinya nggak dirawat di rumah sakit, and he passed away the night after that. Aku udah kayak mau gila sih. Pada saat itu aku ngerasa kayak gila, udah kayak gini, lagi kayak gini kondisinya di dunia ini, lagi kayak gini, papaku meninggal, banyak yang mau ngelayat tapi kita
mau nggak ngasih juga nggak bisa, tapi akhirnya orang-orang tetap pada datang gitu bergilir, kayak nggak berhenti dan aku bersyukur alhamdulillah. Tapi aku juga tegang banget untuk mamaku kan, aku takut banget ada yang datang bawa virus. Akhirnya ya udah, aku bener-bener kayak di samping mamaku terus, bawain hand sanitizer, bawain masker tuh aku pastiin mama selalu pakai apa segala macem. Dan ya udahlah, berlalu hari itu. Tapi it was just so stressful, bukan cuma karena papaku meninggal aja, tapi karena kayak oh my god, ini virus tuh berkeliaran banget. Kalau sampai mamaku kenapa-napa gara-gara kemarin banyak banget yang datang ke rumah, kayak aku mau mati aja kali, rasanya udah kayak gitu. Untungnya di saat itu tuh masih ada beberapa hal yang bisa aku syukuri, dimana kayak pada saat papaku sakit, aku kerjanya di rumah, aku nggak pergi kemana-mana, dan aku bisa selalu ada di sebelah dia, aku selalu bantuin dia. Jadi nggak ada penyesalan dimana kayak oh gue sibuk banget kemarin sampai nggak spend waktu sama papaku gitu. Untungnya sih masih ada sisi itu, dan I think that's the only thing that helped me go through all of this. Tapi ya at some point kadang-kadang aku masih broke down sendiri juga sih, kayak kalau misalnya lagi begadang, lagi nggak bisa tidur, masih sempet kepikiran gitu. Tapi kayak I'm trying very hard to not think too much about it, dan mencoba untuk nggak terlalu parnoan sama virus yang ada di luar. Tapi yang jelas sih it was really hard. Okay, let's go to the next point. Poin yang selanjutnya ini poin terakhir dari what I learned last year. Money can actually buy happiness, but it will never be enough. Selama pandemi ini jujur aja, karena bisnis aku baru dimulai, sempet stres juga sih, kayak bisnis gue dimulai pada saat gue malah gak bisa kemana-mana gitu. Rombak, semuanya dirombak, tapi alhamdulillahnya tetap ada pemasukan tambahan pastinya. Pemasukan tambahan itu ya bisa ngebikin aku ngelakuin banyak hal pastinya. Aku mau beli apa aja, kayak ya udah aku beli aja gitu. But it will never be enough, seriously. Kayak di satu titik tuh aku sampai kayak ngerasa kayak kenapa ya kok gue beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, tapi tetap aja nggak happy gitu. Kayak iya happy pada saat ada yang kayak yang paket gitu ya, seneng lah. Tapi abis itu kayak beli apa lagi ya, cari apa lagi ya. Kayak actually what I need wasn't that. Jadi kayak aku ngerasa itu tuh sebuah pelarian dari aku nggak bisa sosialisasi sama orang-orang yang ada di sekitar aku. Nyamuk. Biasanya aku ngeluarin duit bahkan nggak sebanyak yang aku keluarin selama pandemi ini. Tapi aku happy gitu loh. Sekarang giliran aku ada duit yang lebih, ya nggak lebih-lebih banget, cuma maksudnya kan nggak kemana-mana ya. Duit yang biasa dipakai buat ongkos, pakai buat makan di luar, itu kan semuanya jadi bisa dipakai sama aku di rumah atau ditabung. Tapi ini malah nggak aku tabung, malah aku pakai buat belanja online gitu. Tapi tetap aja aku kayak ngerasa ada yang kurang. It was so stressful to the point that the only thing that can make me happy is just like apa ya, ada barang baru, buka-bukain paket kayak gitu. Jadi I learned a lot because of that. Nah sekarang aku bakalan ngebahas tentang how I'm facing this year, 2021. The first point is, I'm not gonna really plan if it's still later. Maksudnya gimana ya? Kalau misalnya aku ngerasa kalau gue nggak bisa ngelakuin ini sekarang, tapi gue bakalan ngelakuin itu kayak gitu. Kalau misalnya aku ngerasa kayak gitu, aku nggak bakalan ngeplan kayak buat sekarang. Aku cuma bakalan bikin plan untuk 1 bulan ke depan. Kalau misalnya ada plan besar yang pengen aku jalanin, aku bakalan lebih fokus ke hal-hal kecil yang bisa aku lakukan ke depannya. Misalnya, oke, gue mau ngelakuin ini di bulan, misalnya sekarang Januari, di bulan Mei misalnya. Ya udah, biarin aja plan itu di sana. Tapi aku nggak bakalan kayak, oh iya berarti nanti bulan Maret gue gini, berarti bulan April gue gini, pasti bisa. Bulan Mei pasti bisa lakuin ini. Aku nggak mau plan kayak gitu lagi. Sekarang aku lebih ngeliatnya kayak, oke, bulan Mei gue pengen kayak gitu. So, in order to do that, bulan ini aku harus ngelakuin apa? Ya udah aku lihat aja. Selama 1 bulan ini aku harus ini. Ya udah, aku plan yang fokus bangetnya itu aja. Dan aku ngerasa aku harus berhasilin ini doang aja.
Karena kalau misalnya aku paksain sampai kayak ke bulan-bulan berikutnya aku plan semuanya, itu pasti bakalan kacau dan aku bakalan stres banget. Aku kalau misalnya udah plan kacau tuh aku kayak bisa kecewa tuh panjang banget gitu loh. Jadi aku ngerasa lebih baik rencana besar itu dipecah jadi kecil-kecil dan difokusin ke hal yang small steps that we can take dalam waktu dekat gitu. Poin selanjutnya, I wanna try everything that I wanna try. I wanna do everything that I wanna do. Aku ngerasa lebih baik aku rugi setelah mencoba sampai maksimal dan gagal daripada aku rugi karena aku nggak pernah nyoba sama sekali. Aku rasa itu juga alasan kenapa aku jadi berusaha banget biar bisa lebih fokus di YouTube, karena aku dari dulu pengen banget banyak share tentang hal-hal yang terjadi di hidup aku, tips-tips yang aku tahu, kayak banyak banget deh hal-hal yang pengen aku share tapi akhirnya jadi nggak bisa di-share. Dulu mungkin aku ngerasa rada terbayarkan karena aku bisa share ke orang-orang di sekitar aku. Setiap Sabtu aku ketemu sama murid-murid aku banyak banget, kayak 10 orang sih, tapi itu tetap banyak banget menurut aku. Tapi kayak setiap Sabtu aku ketemu sama murid-murid aku 10 orang dan aku bisa share banyak banget sama mereka. Tapi selama pandemi ini bener-bener aku kayak kekungkung banget, mau share apapun nggak bisa, harus lewat chat, harus lewat telepon, dan itu kayak nggak kebayar sih. Jadi aku ngerasa ini waktu yang tepat banget buat aku fokus di YouTube ini, dan aku ngerasa ya udahlah. Gila, gue ngomong aku ngerasa udah berapa kali coba. Aku ngerasa ya udahlah, gue modalin aja gitu. Gue gas aja lah. Udah, kalau misalnya nggak sesuai harapan, nggak ada yang nonton, nggak ada yang bodo amat. Yang penting aku udah nyoba semau aku udah ngelakuin apa yang aku mau. Dan lagi pula kayak I'm enjoying this, I think. Oke, poin selanjutnya, I will try my best to take care of my physical health and mental health. Aku ngerasa banget kalau keduanya ini harus banget balance. Setelah papaku meninggal itu, aku sempet 1 bulan lebih atau 2 bulan nggak keluar dari rumah sama sekali. Padahal aku ngerasa di situ aku butuh banget sosialisasi, dan aku ngerasa banget kalau aku stres banget sih waktu itu. Dan wah gila sih, aku sampai nangis, sampai nggak ngerti, cuma gara-gara sumpek di rumah gitu loh. Tapi aku mau keluar juga, aku takut bawa penyakit gitu loh. Jadi setelah 2 bulan itu aku ngerasa ya udah, ada yang harus dilakuin. Ya udah, yang harus dilakuin ini aku kumpulin dalam jangka waktu yang gak gitu jauh. Dan akhirnya aku keluar beberapa kali selama 1 bulan, Desember dari akhir November kalau nggak salah sampai ke Desember. Dan selama aku banyak keluar itu ya udah, aku pakai masker di rumah dan jarang sosialisasi sama orang-orang rumah, karena aku ngerasa aku emang harus keluar pada saat emang aku harus keluar, ngerti gak sih, kayak emang ini penting, aku harus keluar. But it actually helped my mental, ngerti gak sih, kayak aku ngerasa aku butuh sosialisasi secara langsung aja sih. Tapi walaupun bukan kayak ngumpul-ngumpul sama teman, walaupun cuma ketemu orang 1 doang atau ketemu sama 2 orang doang, it really helps me. Aku benar-benar harus take care of myself juga, walaupun di situ aku jatuhnya kayak lebih peduli ke mental aku, tapi nggak banget, itu salah banget. Aku bener-bener pas di luar tuh kayak nggak makan, minum juga kalau misalnya di tempat yang kayak emang bener-bener aku bisa minum, terus nggak buka masker kalau komunikasi sama orang sama sekali. Aku bahkan kalau misalnya emang harus makan, aku tuh ngebuka masker tuh pada saat aku nyuap doang, pas aku ngunyah aku tutup lagi karena aku takut gitu. Terus sebelum pergi juga aku pastiin aku udah dalam keadaan kenyang. Terus aku minum vitamin, aku minum imbus juga supaya imun aku bener-bener naik banget. Tapi imbus tuh nggak boleh diminum setiap hari dan sering-sering. Jadi kayak karena aku juga keluarnya paling seminggu sekali atau paling banyak seminggu 2 kali. Jadi it's okay katanya sih, nggak apa-apa aku minum imbus. Terus aku minum apa lagi ya? Aku minum yang herbal-herbal juga. Terus kayak minum wedang gitu-gitu, jahe. Bahkan aku sekarang jadi kalau pergi suka minum obat alergi gara-gara pernah kejadian. Jadi cerita, aku pernah kejadian lagi pergi, aku tuh kan alergi banget sama debu kan ya. Nah terus aku tuh waktu itu naik taksi
aku lupa aku dari mana. Aku naik taksi, terus pas aku masuk ke taksinya tuh kayak taksinya debu. So aku langsung kayak, waduh, kok gue mau bersin gitu. Waduh, kok mata gue gatel gitu. Waduh, meler deh aku di situ. So aku kayak, gimana nih? Aku liat untungnya di tas ada tisu kan. So aku usaha banget, terus kayak keluarin kayak ingus dan lain-lain. Itu cuma kayak secantik mungkin supaya bapak supirnya nggak denger, tapi ujung-ujungnya kayak dia denger gara-gara aku kayak nahan bersin kayak kayak orang mau nangis di belakang. Terus aku langsung mikir, gila sih ini gue kenapa? Gue kena corona apa gue alergi? Nggak mungkin dong nggak mikir kayak gitu. Sekarang kayak kesiram air es aja mungkin kita bersin pasti kayak gue corona gitu kan. Nah ini apalagi kayak gitu, gila aku meler banget pas itu. Terus habis itu untungnya tuh aku kemana-mana bawa obat alergi. Akhirnya aku minum langsung obat alerginya kan. Habis aku minum, dia nggak ngaruh-ngaruh banget loh, malah ngaruhnya ngantuk. Jadi udah aku meler, bukannya mabok. Udah meler, mukanya mabok. Tuh bawa taksi stres banget kayaknya deh. Di depan mungkin, aduh ya Allah gue kena corona deh gitu kali ya. Ya Allah maaf ya pak, ya Allah, bener-bener deh itu gara-gara debu banget taksinya. So habis itu udah kan, aku nyampe rumah langsung ketiduran lah, udah ekstrim lah tuh tidurnya. Terus bangun langsung sembuh, udah besoknya langsung gak apa-apa lagi. Emang bener-bener karena aku alergi debu aja. So aku langsung gila sih, besok-besok keluar harus bawa obat alergi dan minum obat alergi dulu sebelum pergi gitu. Karena aku kasihan sama orang-orang di sekitar aku, kalau aku bersin nanti dikirainnya aku corona. Intinya sih gitu, aku have to take care of both mental and fisik, dan bener-bener aku termasuk yang rada lebay sih. Aku juga kayak apa sih, kemana-mana tuh bawa hand sanitizer tuh sampai 4 botol. Udah gitu aku bawa disinfektan kan. Jadi kalau misalnya mau duduk di mana, itu tuh kursi, meja semua dulu sebelum aku duduk karena aku takut. Jadi emang apa ya, aku rada parnoan, tapi yang nggak tahu juga ini ngaruh apa enggak. Aku juga pakai face shield seringnya kemana-mana karena aku nggak pakai kacamata ya. Dan apa sih, virusnya itu kan kalau droplet yang masuk ke mata pun kita bisa kena kan. Jadi aku usaha semaksimal aku dulu. Nanti gimana hasilnya, kalau ternyata aku masih tetap kena, ya wallahu alam deh. Aku yang penting berdoa, usaha semaksimal mungkin. Dan itu pun aku keluar rumah, yaitu kayak yang tadi aku bilang, aku paling cuma 1 minggu 1 kali, atau paling banyak aku 2 kali. Biasanya paling banyak 2 kali itu tuh kemarin gara-gara aku ada operasi gigi ke rumah sakit. Terus habis itu aku ada apa lagi, jadi kayak emang bener-bener ya mau gak mau harus keluar gitu. Poin terakhir yang pengen aku bahas itu related to money, karena poin terakhir yang aku bahas di bagian what I learned in 2020 itu juga tentang money. Aku jadi ngerasa kalau spare time is more important than more money. Kerja keras nggak apa-apa banget, tapi aku rasa sosialisasi sama orang-orang di sekitar kita itu jauh lebih penting. Kayak oke nih kita kerja keras banget sampai akhirnya nggak pernah sosialisasi sama orang rumah, sama sahabat-sahabat kita, sampai akhirnya mereka punya kehidupan yang tanpa kita, yang mereka akhirnya lupa juga sama kita. I think it's gonna be really really bad. Di sini aku bukannya bilang money is not important, but there are much more things that's more important than that. Aku udah di poin dimana aku ngerasa nggak apa-apa deh gue spend much more money as long as I can spend more time with these people. Jadi kayak misalnya aku mau ketemu sama saudara aku, mau ongkosnya ke sana jauh, mahal, kayak bodo amat, yang penting aku kayak bisa ketemu sama dia, misalnya kayak gitu. Dan kayak apa ya, aku harus ngelakuin kerjaan ini, ya udahlah kerjaannya nanti aja malaman, sekarang aku teleponan dulu sama si ini dulu. Kayak aku usaha banget supaya bisa memprioritaskan hal-hal tersebut dibandingkan sama pekerjaan yang emang bisa diundur. Aku tahu pekerjaan harusnya nggak diundur-undur, tapi as long as we do that, I think it's okay. Kayak selama belum apa ya ngelewatin deadline, selama masih nggak apa-apa kita kayak
ngurangin tidur dikit deh, yang penting bisa spend more time with those people. I think it's gonna be great. Okay, I think that's gonna be it for today's video. Dan aku harap kalian bisa menemukan apa ya, semacam inspirasi untuk menjalani tahun 2021 ini. Kita udah belajar banyak sih dari tahun 2020, dan aku berharap kita bisa ngelewatin tahun 2021 ini dengan jauh lebih baik, dan semoga aja kita bisa mengandalkan pemerintah kita supaya ada vaksin yang emang benar-benar bisa disuntikan lah istilahnya ke masyarakat, dan emang benar-benar gak ada bahayanya sama sekali, udah melewati segala uji klinis supaya kita bisa hidup dengan normal lagi kayak dulu lagi. Amin banget. Gila ya, kayak ternyata dulu keluar cuma ke pasar, ke warung, ke mall aja tuh it's a privilege. We never knew that. Oke, makasih banget kalau gitu udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga tahun 2021 ini jauh lebih baik ya buat kita. Dadah.